Shalom Jemaat Tuhan, kita kembali mempelajari akan hukum Taurat ini. Kita masuk dalam hukum ke-7, jangan berzina, yang terdapat dalam Keluaran 20 ayat 14. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus, Roh hikmat membimbing hamba-Mu yang akan menjelaskan firman Tuhan, dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami dibimbing oleh Roh yang sama, itu Roh Kudus, Roh kebenaran. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jangan berzina. Itu terdapat dalam Keluaran 20 ayat 14, dikatakan jangan berzina. Dua kata saja ya. Kalau kita mempelajari kata zina, itu Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan sebagai perbuatan bersenggama antara pria dan wanita yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan. Itulah definisi KBBI. Nah, kalau sudah lihat gambar ini adalah satu gambar yang merupakan ironis ya, merupakan satu sindiran bagi orang tertentu atau eksekutif yang bagian kerah bajunya ada tanda merah seperti ini. Jangan-jangan ini merupakan tanda perselingkuhan ya, yaitu boleh saja, tapi ada juga mungkin tanda-tanda yang lain, tapi biasanya ini merupakan tanda perselingkuhan ya. Oke. Nah, hukum kelima, hormati orang tua. Itu kalau kita kembali kepada hukum sebelumnya, hukum kelima itu hormati orang tua. Orang tua tuh kita perlu hormati karena orang tua adalah sebagai representatif, wakil Allah bagi anak-anaknya. Wakil Allah bagi anak-anaknya. Wakil Allah dalam menyatakan kasih, tapi dalam menyatakan keadilan Allah juga. Ya, hukum ke-6 itu jangan membunuh. Itu kita perlu menghormati kehidupan karena setiap manusia diciptakan menurut gambar Allah. Setiap manusia diciptakan menurut gambar Allah. Dari berbagai manusia dari berbagai suku dan bangsa itu adalah diciptakan menurut gambar Allah. Jadi kalau sudah lihat gambar ini adalah gambar daripada Kain yang membunuh Habel. Ya. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal keempat itu ya. Jangan membunuh. Ya, hukum ke-7 yang kita fokus sekarang ini itu dikatakan jangan berzina. Jadi maksudnya Tuhan mengajarkan kita untuk menghormati pernikahan. Keluarga adalah lembaga pertama yang dibentuk oleh Allah. Lembaga pertama yang dibentuk oleh Allah. Kita lihat gambar di situ Adam dan Hawa itu. Ya. Oke. Ya. Nah, pada zaman patriarkal, perzinahan dihukum dengan hukum rajam. Ya, seperti gambar ini sudah lihat di satu negara, ya, sudah tahu kira-kira negara apa ini? Itu orang yang perempuan yang ketangkap berzina begitu, dirajam dengan batu, mengerikan sekali ya. Orangnya dipendam, lalu kepala dan lehernya kelihatan di atas gitu dan dirajam dengan batu, mengerikan sekali ya. Namun ada perbedaan, ini masalahnya. Untuk pria beristri yang berzina dengan perempuan lajang, yang dihukum berat adalah perempuannya. Ini suatu hal yang tidak adil ya. Oke. Nah, ada istilah wanita nakal, WTS ya. Wanita tunas susila, tetapi bukan pria nakal ya. Harusnya ada istilah LTS, laki-laki tunasusila ya. Jadi ada semacam perbedaan dalam hal sikap terhadap wanita yang nakal dan pria yang nakal ya. Dalam hukum Taurat, hukum yang ke-7 itu, tanggung jawab pria dan wanita itu setara. Sekarang disebut, mungkin sebagian orang menyebut perempuan ya. Jadi tanggung jawab pria dan perempuan itu setara. Itu dalam hukum Taurat yang
hukum yang ketujuh ya. Nah, Saudara, Ibrani 13 ayat 4 dikatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Jangan kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dalam bahasa Inggrisnya adalah whoremongers, ya. Dan bezina dalam bahasa Inggris ada adulterers akan dihakimi oleh Allah. Ya, kita akan mempelajari standar kekudusan keluarga Kristen dalam Perjanjian Baru. Standar kekudusan keluarga Kristen khusus dalam Perjanjian Baru. Ya. Dalam Matius 5 ayat 27 dan 28, Tuhan Yesus berkata, kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku, kata Tuhan Yesus, berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Karena perempuan itu bukan istrinya. Ya, perempuan itu cantik, tubuhnya menarik ya. Lalu laki-laki yang bukan suaminya itu memandang perempuan itu dan menginginkan dalam hatinya. Nah, di hadapan Tuhan tuh dikatakan sudah berzina dalam hatinya. Tuhan itu yang di surga melihat maksud dan motivasi dalam hati dan imajinasi setiap orang. Ya. Tuhan tuh maha tahu. Ya. Dia tahu imajinasi seseorang. Ya. Dan maksud serta motivasinya. Ya. Dosa perzinahan sama kejinya dengan dosa pembunuhan dan penyembahan berhala. Coba kita mau tahu di mana itu ayatnya. Dalam Wahyu 21 ayat 8, dosa perzinahan sama kejinya dengan dosa pembunuhan dan penyembahan berhala. Tapi orang pengecut dalam terjemahan sendiri ya, orang pengecut, pengkhianat, orang bejat, orang pembunuh, orang cabul, orang yang memakai ilmu-ilmu gaib, penyembah berhala. Jadi cabul, penyembah berhala itu dimasukkan dalam satu kategori yang dibenci oleh Allah. Dan semua pembohong akan dibuang ke dalam lautan api dan belerang yang menyala-nyala, yaitu kematian tahap kedua. Itu dalam terjemahan Sehari-hari, Wahyu 21 ayat 8. Mengapa? Pertanyaannya. Karena orang tersebut melayani nafsu seks lebih daripada menaati kehendak Tuhan. Ya, kehendak Tuhan di nomor 2 kan. Nomor 1-nya nafsu seks, dia utamakan, dia layani. Yaitu bagi orang-orang itu, ya, nafsu seks dijadikan berhala. Ya. Jadi orang itu semua menyembah berhala. Ya, berhalanya adalah ya, seks itu. Ya, akibat perzinahan itu apa ya? Akibat perzinahan yang pertama adalah rusaknya hubungan dengan Allah. Rusaknya hubungan dengan Allah. Pernikahan adalah perjanjian dengan Tuhan untuk memelihara kekudusan dalam hubungan suami istri itu. Pernikahan adalah perjanjian. Ketika kedua mempelai diberkati pernikahannya, kedua mempelai itu berjanji di hadapan Tuhan untuk memelihara kekudusan dalam hubungan suami istri. Jika dilanggar, kehidupan doa mereka terganggu, nggak bisa bersekutu dan berkomunikasi dengan Allah secara baik. Ya. Ya, orang itu akan takut membaca Alkitab. Kenapa takut? Karena jangan-jangan aku ditegur dosaku. Kesenanganku ditegur oleh Tuhan lewat pembacaan Alkitab ini. Tidak ada hati untuk beribadah. Nggak ada hati. Dulunya rajin, sekarang nggak ada hati.
Karena apa? Karena tidak mau Allah menghalangi kesenangan pribadinya, yaitu dia sedang enjoy itu, berkubang dalam dosa itu. Jadi hubungan dengan Allah terputus, rusak maksudnya. Ya. Oke, akibat perjalanan yang kedua adalah rusaknya hubungan dengan partner. Dengan partner hidup pasti rusak, ya, terganggu. Ya. Nah, menurut Verquil, seorang ahli etika yang bukunya beberapa diterjemahkan atau ditulis dalam bahasa Indonesia, sekian puluh tahun yang lalu. Verquil ini berkata hal dua menjadi satu, berarti hal dua menjadi satu dalam suami istri itu berarti apa? Berarti satu dalam kasih kepada Tuhan, satu dalam kasih kepada Tuhan. Arti kedua daripada hal dua menjadi satu, satu dalam saling mengasihi, saling mengasihi. Satu dalam memikul beban pernikahan, ya. Dan satu dalam pengabdian kepada Tuhan dan melakukan rencananya. Ya, suami istri itu dua menjadi satu, maksudnya satu dalam pengabdian kepada Tuhan dan melakukan rencana Tuhan. Ya. Oke. Nah, rusaknya hubungan dengan partner karena perilaku yang tidak baik itu yang ke B itu mengakibatkan komunikasi di antara suami istri itu. Sehingga di antara suami istri itu sebelumnya komunikasi lancar, baik, sekarang penuh kecurigaan, saling curiga, saling menyalahkan, saling rasa tegang, ya, saling bersih tegang, ya. Karena sudah ada hubungan mereka jadi rusak karena salah satu atau salah duanya itu melakukan hal-hal yang tidak benar, tidak berkenan, tidak setia, ya, di antara mereka. Ya, rusaknya hubungan dengan partner yang C adalah, nah, karena sudah melakukan hal-hal yang tidak baik itu, maka Tuhan izinkan salah satu di antara mereka itu mengalami penyakit kelamin. Ada yang namanya venereal disease. Venereal disease. Ini venereal disease ini bukan satu penyakit, tetapi kumpulan penyakit yang terjangkit dari satu orang ke orang lainnya melalui senggama. Ya, sudah lihat contoh gambar itu, ya. Jari tangannya seperti itu, mukanya, lehernya, dadanya seperti gitu. Itu namanya venereal disease. Lalu juga ada namanya penyakit sipilis. Nah, ini sipilis ini bisa berakibat kematian. Gila, buta, juga bisa menyerang janin. Lahir cacat mental dan fisiknya cacat. Kuman-kuman mengendap dalam tubuh bertahun-tahun dan merusak otak, tulang punggung, jantung, pembuluh darah. Sudah lihat gambar itu yang menjijikan sebenarnya, ya. Kasihan sekali bayi yang terkena hal itu, ya, karena perbuatan orang tuanya yang tidak setia, atau orang tuanya, mamanya itu punya suami yang mungkin juga tidak setia, ya, sehingga menularkan kepada istrinya yang setia, ya. Itu begitu karena akibat ketidaksetiaan, ya. Ya, ada juga yang namanya kuman gonorrhea. Itu menyerang lapisan saluran kencing, berakibat kemandulan jika tidak diobati, merusak rahim, indung telur, dan saluran telur, bahkan sang bayi bisa jadi buta. Nah, ini karena kuman gonorrhea. Ya. Nah, ada yang namanya virus herpes simplex tipe 2. Organ-organ bagian pribadi bisa melepuh, berbulir-bulir, demam, virus masuk ke aliran darah. Ya.
Oke, ini gambar-gambar yang tidak enak dilihatnya ya. Ya itu hanya karena gambar-gambar itu menyatakan bahwa orang tertentu itu ya terkena penyakit yang tidak setia pada partnernya gitu ya. Atau sekali lagi suaminya nggak setia, istrinya setia, ketika mereka berhubungan istrinya ketularan gitu ya. Oke. Nah, akibat perzinahan adalah rusaknya hubungan dengan anak. Ya, anak jadi bingung karena melihat orang tuanya selalu tengkar gitu ya. Jadi anaknya kasihan sekali, bingung dia. Ya. Anak tidak mendapat perlindungan yang semestinya. Ya, anak merasa tidak aman, insecure gitu ya. Anak tidak mendapat teladan dari orang tua. Harusnya mereka mendapat teladan kesetiaan dari orang tua, tapi ternyata tidak. Ya. Akibatnya anak memberontak dan tidak mencontoh yang tidak baik. Iya. Nanti kalau anak laki dia akan mencontoh ayahnya yang tidak setia itu. Atau kalau anak perempuan dia lihat, aduh, kok ayahku begitu ya? Oh, jangan-jangan semua pria seperti itu. Aku nggak mau nikah lah gitu ya. Jadi ini satu contoh atau image yang tidak baik karena melihat kondisi orang tuanya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Iya, anak juga merasa malu dan karena ada aib pada keluarganya. Ya. Iya. Akibat perzinahan yang keempat adalah rusaknya diri sendiri. Nah, rupanya teman selingkuh juga nggak setia. Teman selingkuh itu setia kalau ada duit atau ada harta. Tapi kalau teman selingkuhnya kau lihat orang itu sudah nggak punya duit, ya lain lagi ya. Karena dia lakukan perbuatan itu tidak berdasarkan cinta kasih yang benar ya. Iya. Rusaknya diri dan teman selingkuh juga nggak setia. Nah, hidup dalam kebohongan karena mau menutupi kelakuan yang gak benar itu ya. Hati nurani menegur, hati tidak tenang, tidur juga nggak lelap. Orang tertentu bisa membohongi orang lain dengan perkataannya, tapi dia nggak bisa membohongi hati nuraninya. Hati nuraninya menegur dia. Pada waktu mau tidur, hati nuraninya akan menegur dia. Bahkan waktu tidur, hati nuraninya menegur dia lewat mungkin mimpi-mimpi buruk gitu ya. Bisa saja. Ya, akibatnya karena kurang tidur ya kesehatan terganggu. Yaitu atau terkena serangan penyakit kelamin ya. Ya, kita akan lihat penyebab perzinahan. Penyebab yang pertama adalah komunikasi antara suami istri yang nggak lancar dan tidak mendalam, sehingga selalu timbul ketegangan, gitu ya. Yaitu penyebab pertama. Penyebab kedua adalah kebiasaan buruk. Ya, ada orang tertentu kebiasaannya hedonis, mau yang enak-enak saja. Gak mau menghadapi tantangan. Kalau hidup berkeluarga memang pasti setiap keluarga pasti ada masalah, ya kadang-kadang bertengkar. Orang tertentu yang hedonis nggak mau menghadapi tantangan, nggak mau menghadapi pertengkaran dengan baik, ya lari saja, ya, escape from reality, lari dari realita. Ya. Atau ada orang tertentu yang sifatnya hiperseks, ya. Itu seks itu anugerah Tuhan, menikmatinya juga anugerah Tuhan. Tapi kalau orang hiperseks itu lain lagi. Ya, biarlah setiap kita anak-anak Tuhan dibimbing oleh Roh Kudus. Ya.
Ya, penyebab perzinahan yang ketiga adalah motivasi pernikahan dan fondasinya nggak benar. Apa motivasi pernikahan? Pernikahan adalah motivasinya adalah untuk mencari teman hidup, ya, yang seiman, ya. Jangan lupa kita mencari teman hidup. Jangan lupa kata yang seiman ini penting sekali, dan juga yang saling membentuk. Kita mencari teman hidup yang bisa saling membentuk, ya. Bukan semuanya sama, semuanya oke-oke saja, nge saja, ya. Tidak, seringkali dalam pernikahan juga terjadi pertengkaran dan how to deal the problem, bagaimana menghadapi masalah. Ya, justru lewat masalah itu kita saling membentuk, ya. Seperti besi menajamkan besi. Ya. Kalau kita mau mencari orang yang selalu oke saja, selalu nge saja, selalu mau yes man atau yes girl, ya itu nggak saling membentuk namanya. Ya. Motivasi pernikahan dan fondasinya tidak benar, ya, karena usia mungkin, ya, atau statusnya, hartanya, dan ada sebagian orang yang punya messianic syndrome, ya. Mau jadi Mesias, ya. Aduh kasihan saya, ya udah saya tolongin dia, tapi tolongin dia, jadikan dia istri orang itu. Kan nolongin dia tidak mesti harus jadi teman hidup tuh, ya, tolongin dia bisa jadi ya membimbing dia kepada jalan yang benar, ya, gitu saja, ya. Kita lihat gambar ini, ya, ini kan apa ini? Seorang yang sudah berusia cukup, ya kok nggak tahu ini istri yang keberapa atau gundik, masih kecil, ya, masih remaja, ya. Ini saya pikir motivasi orang untuk menolong orang lain tuh bukan selalu kalau nolong orang lain selalu jadi istrinya, nggak mesti kan. Kita bimbing orang itu kepada jalan benar dan biarlah orang itu bisa hidup lebih baik daripada sebelumnya. Tidak mesti harus jadi istri atau jadi suami kita. Ini penting sekali, ya. Oke. Nah, bagaimana mencegah dan memulihkannya? Ya, pelajari penyebabnya. Pelajari penyebabnya. Iya. Ada diskusi antara heart to heart, dari hati ke hati. Apa sih penyebab konflik ini? Apa sih penyebab masalah ini? Ya. Nah, perlu dibedakan antara jatuh ke dalam dosa dengan berkubang dalam dosa. Ada orang tertentu yang sudah berusaha untuk setia pada partnernya, tapi satu kali mungkin di luar kota, di luar negeri, teman-temannya mencobai dia. Dan dalam keadaan lemah dia jatuh ke dalam dosa. Tapi setelah lakukan itu, dia menyadari, oh saya sudah bersalah. Saya sudah berdosa di hadapan Tuhan dan partner saya. Dia mengakui, dia minta maaf sungguh-sungguh. Nah, kalau memang kejadian seperti itu, partnernya dengan pertolongan Tuhan perlu memaafkan kelemahan partnernya yang jatuh dalam dosa itu. Karena dia lakukan bukan atas dasar kesenangannya atau hobinya, tapi karena yaitu dia jatuh dalam cobaan, ya, perlu diterima, perlu dimaafkan, perlu ditolong dia, dikuatkan dia agar tidak jatuh dalam dosa yang sama lagi, ya. Tapi kalau orang berkubang dalam dosa lain, dia emang enjoy dengan perbuatan dosanya itu, ya, sampai Tuhan tegur dia dengan penyakit, dengan berbagai macam masalah, baru dia bertobat. Jadi sekali lagi perlu dibedakan antara jatuh dalam dosa dengan berkubang dalam dosa, ya. Oke. Nah, bagaimana mencegah dan memulihkannya? Evaluasi hubungan dengan Tuhan. Jangan-jangan memang hubungan dengan Tuhan sudah jauh. Sudah malas baca Alkitab, sudah malas berdoa, sudah malas beribadah pada Tuhan. Ya. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita mudah jatuh dalam dosa. Ya.
Jadi evaluasi hubungan dengan Tuhan. Ya, bagaimana mencegah dan memulihkannya? Yang ketiga adalah tingkatkan komunikasi antara suami dan istri. Komunikasi antara suami istri perlu ditingkatkan. Ini dalam bahasa Inggris ya, communication, komunikasi. Make sure you listen as much you talk. Harus sure, harus jelas. Anda mendengar sebanyak dengan Anda berkata-kata. Ada orang maunya ngomong terus, nggak mau mendengar partnernya. Itu nggak benar. Ya. Make sure you listen as much you talk. Harus jelas kamu mendengar sama dengan kamu berkata-kata. Is two-way traffic, two-way street. Jadi komunikasi dengan suami atau istri itu harus dua arah. Ya, komunikasi antara orang tua dengan anak juga dua arah. Ya, ini suatu hal yang penting. Ya. Tingkatkan komunikasi antara suami istri. Ya, bagaimana mencegah dan memulihkannya? Kenali kelemahan masing-masing. Setiap manusia punya kelemahan. Suami istri masing-masing punya kelemahan dan kelebihan. Kenali kelemahan masing-masing. Nah ini bagus ini. Ada buku yang berjudul Our Strengths, kekuatan kita, and weaknesses, dan kelemahan kita as a couple. Suami istri itu punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Kita saling menolong satu sama lain. Ya. Your spouse's weaknesses, kelemahan daripada pasanganmu, call for your sympathy, mendorong engkau untuk bersikap simpati dengan dia, dengan spousemu, dengan partner hidupmu itu. Ya. Your spouse weaknesses call for your sympathy, not your condemnation. Ya, jangan kita bersikap seperti menghakimi, tapi bersikaplah simpati, ya, untuk segala kelemahan-kelemahan partner hidup ini. Ini suatu hal yang penting, ya. Oke, bagaimana mencegah dan memulihkannya? 5, mohon pengampunan dan kasih Tuhan untuk memulai hidup yang baru. Tanpa kekuatan Tuhan aku nggak mampu ya Tuhan, tolonglah pelihara aku, kekuatkan aku. Ya, mohon pengampunan dan kasih Tuhan untuk memulai hidup yang baru. Ini bagus ini ya, ada altar keluarga antara papa, mama, anak-anak, altar keluarga. Ya. Adakan altar keluarga. Ya, amin. Biarlah ini menjadi berkat bagi setiap saudara yang mendengar dan menontonnya. Mari kita berdoa. Biar Roh Kudus bimbinglah kami sebagai keluarga, suami, istri, orang tua, anak. Kami punya kelemahan dan tidak ada satupun di antara kami yang sempurna. Kami pernah gagal mungkin, kami pernah jatuh, tapi Roh Kudus menolong kami untuk bangkit kembali dan memulai satu hal yang baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolonglah kami, bimbinglah kami. Roh Kudus tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.